Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu saya absen ya. Untuk hari ini, siapa yang tidak datang? Kamu datang tidak? Ada yang tahu mereka tidak datang karena apa? Mari kita doakan sama-sama ya, agar teman kita bisa lekas sembuh dan bisa bersama-sama kita lagi untuk belajar seperti ini. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Masuk ke materi kita, terlebih dahulu Bapak Guru akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Ya, untuk tema kita hari ini adalah peristiwa air kerasulan dan ibrah Nabi Muhammad. Ya, itu tema kita. Ya, kemudian tujuan pembelajaran daripada tema kita hari ini, ya, yaitu pertama untuk memahami, ya, menganalisis dan menerapkan nilai-nilai dari akhir peristiwa kerasulan. Oke, selanjutnya saya masuk kepada materi ya. Ya, perhatikan di layar. Mari kita memahami sejarah dan peristiwa akhir kerasulan. Poin pertama, peristiwa penting di akhir kerasulan. Apa saja peristiwa yang terjadi di akhir kerasulan? Yang pertama, ada Haji Wada. Haji Wada ini terjadi pada 10 Hijriah atau bertepatan dengan 632 Masehi. Peristiwa ini merupakan haji pertama dan yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau menyampaikan khutbah wada. Ini sangat terkenal. Khutbah wada yang berisi pesan-pesan penting seperti persatuan, dalam alasan yang sah, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga. Kemudian peristiwa yang kedua adalah khutbah terakhir Rasulullah SAW. Apa isi khutbahnya? Ini silakan baca. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan sesuatu yang kalian, jika kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Yaitu kitabullah dan sunnah. Peristiwa lainnya atau peristiwa ketiga yang dibahas ini adalah wafatnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, istilahnya yang ke-31. Wafatnya Rasulullah SAW merupakan ujian besar bagi juga umat Islam, karena mereka harus melanjutkan atau kita harus melanjutkan perjuangan Islam tanpa kehadiran beliau. Lanjut, poin berikutnya yaitu ibrah dari peristiwa akhir kerasulan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertama, persatuan umat. Pesan sebuah haji wada mengajarkan dunia menjaga persatuan dan menghindari kebenaran. Nah, pesan ini juga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita sebagai siswa dapat menerapkannya dalam lingkungan sekolah. Sebagai kesimpulan dari pemaparan materi ini adalah bahwa akhir kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah momen penting dalam sejarah Islam yang ditandai dengan peristiwa Haji Wada, khutbah terakhir, dan wafatnya Rasulullah SAW. Peristiwa ini menandai berakhirnya wahyu Allah dan dimulainya tanggung jawab umat Islam untuk melanjutkan ajaran Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat mengambil manfaat atau hikmah dari materi yang disajikan dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan tadi Pak? Ya. Kalau begitu kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Selanjutnya saya akan membagi kelas menjadi 3 kelompok, ya. Nanti sebentar Bapak Guru akan membagikan tugas pada masing-masing kelompok untuk membahas apa yang kalian pahami, apa yang kalian analisis dari pemaparan materi tadi, ya. Baik, buat kelompok sekarang lihat dulu ya. Baik, saya akan membagikan gambar-gambar ya. Kemudian dari gambar-gambar ini kalian analisa. Gambar-gambar ini masih berkaitan dengan materi ajar kita, yaitu
peristiwa akhir kerasulan dan kibrah Nabi Muhammad. Ya, ya silakan diamati gambarnya. Kemudian diskusikan, ya, diskusikan apa yang kalian lihat terhadap gambar yang ada pada apa yang kita bagi tadi. Kelompok 1 perhatikan baik-baik ya, angkat baik-baik gambarnya, kemudian nanti buat kesimpulan dari gambar itu. Kelompok 2 juga lihat gambarnya, kemudian diskusikan gambar apa itu, bagaimana alurnya. Bagaimana kelompok 3 ada yang mau mengerti? Bagaimana ya? Jadi lihat gambarnya, kemudian diskusikan. Diskusikan bersama ya. Gambar itu gambar tentang apa? Masih sama dengan pemaparan materi tadi. Bentar. Ya, sambil tulis kesimpulannya apa itu? Dari peristiwa-peristiwa yang ada di gambar itu kira-kira peristiwa apa saja itu? Ya, catat. Ya, karena waktunya sudah selesai, maka sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, hasil amatan daripada materi yang diberikan. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Tidak ada masalah toh? Tidak. Alhamdulillah. Baik, untuk kelompok pertama yang akan mempresentasikan hasil analisis dan amatannya adalah kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 siapa yang ditunjuk untuk mempresentasikan? Melza? Iya, silakan yang Melza. Yang lain perhatikan presentasi kelompok 2. Pada saat peristiwa akhir itu Nabi SAW memiliki penyakit. Setelah haji wada, Nabi mulai merasakan gejala sakit yang semakin parah. Pada bulan Safar tahun ke-11 Hijrah, beliau tetap berusaha memimpin salat berjamaah hingga akhirnya tidak mampu lagi Rasulullah. Kemudian meminta Abu Bakar Al-Isham Siddiq untuk menggantikan pemimpin salat. Oke. Kita sudah mendengarkan sama-sama. Bisa dipahami kesimpulan dari kelompok 2? Ya, bisa dipahami? Baik. Jadi salah satu peristiwa akhir kerasulan itu adalah Nabi Muhammad itu mempunyai penyakit. Walaupun demikian, beliau masih menyempatkan diri untuk melakukan haji wada. Ya, oke. Kelompok 1 silakan. Siapa kelompok 1? Oh, Aisyah. Ya, silakan Aisyah. Haji wada, haji perpisahan. Pada tahun ke-10 Hijrah Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada, haji terakhirnya. Dalam khutbah di Arafah, beliau menyampaikan pesan-pesan penting kepada umat Islam. Di antaranya, 1. Larangan untuk menumpahkan darah sesama muslim. 2. Pentingnya menjaga hak-hak dan kehormatan wanita. 3. Menegaskan tentang kesetaraan manusia tanpa memandang ras atau status sosial, kecuali dalam hal ketakwaan. 4. Penyerahan amanat syariat Islam sebagai pedoman hidup umat hingga akhir zaman. Ya. Sudah dengar semua? Ya, mari kita berikan salut jempol untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Salut, 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 salut. Ya. Ya, jadi sudah bagus ya kelompok 2 dan kelompok 1. Sebagai kesimpulan dari materi kita hari ini, ya, saya kembalikan lagi kepada kelompok untuk bisa menyimpulkan apa hal-hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa akhir kerasulan dan kibrah Nabi Muhammad. Kelompok 1, kawan silakan perhatikan lagi. Dan cerita kisah Nabi Nabi kita bisa menerapkan kebenaran Nabi baik di Islam maupun dalam kehidupan. Oh iya. Kelompok 2, apa kesimpulannya? Ya, kalau yang kelompok 3, silakan simpulkan materi kita hari ini. Dan moral dari kisah akhir kerasulan itu menjadikan sholat sebagaimana pesan dalam khutbah haji wada. Oke, salah satu kesimpulan materi kita hari ini sebagaimana yang dilontarkan sampai
bagaimana pesan atau khutbah haji wada yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat. Kita jaga sholat kita, ya, yang lima waktu. Oke, demikian ya untuk pelajaran hari ini. Selanjutnya kita akhiri pertemuan kita untuk materi hari ini dengan doa bersama. Aisyah, silakan pimpin doanya. Jangan di depan. Teman sebelum kita ulang malam kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa siapkan. Siap, 1, 2. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah selesai pelajaran hari ini, dan sekarang boleh kita kembali ke masing-masing. Yang lebih dulu keluar adalah kelompok 2. Silakan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu saya absen ya. Untuk hari ini, siapa yang tidak datang? Bapak dan Nakir ya? Ada yang tahu mereka tidak datang karena apa? Kalau kita mulai belajar, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Masuk ke materi kita terlebih dahulu.
Bapak Guru akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Ya, untuk tema kita hari ini adalah peristiwa air kerasulan dan ibrah Nabi Muhammad. Ya, itu tema kita. Ya, kemudian tujuan pembelajaran daripada tema kita hari ini, ya, yaitu pertama untuk memahami, ya, memahami dengan analisis dan menerapkan nilai-nilai dari air peristiwa kerasulan. Oke, selanjutnya saya masuk kepada materi ya. Ya, perhatikan di layar. Mari kita memahami sejarah dan peristiwa akhir kerasulan. Poin pertama, peristiwa penting di akhir kerasulan. Apa saja peristiwa yang terjadi di akhir kerasulan? Yang pertama, ada Haji Wada. Haji Wada ini terjadi pada 10 Hijriah atau bertepatan dengan 522 Masehi. Peristiwa ini merupakan haji pertama dan yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau menyampaikan khutbah wada. Ini sangat terkenal. Khutbah wada yang berisi pesan-pesan penting seperti persatuan dalam apa isi khutbahnya? Ini sebagai faedah, wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan sesuatu yang kalian, jika kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan tersesat selama. Peristiwa lainnya atau peristiwa ketiga yang dibahas adalah wafatnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merupakan ujian besar bagi kita umat Islam, karena kita harus melanjutkan penyebaran Islam tanpa kehadiran beliau. Lanjut, poin berikutnya yaitu ibrah dari peristiwa akhir kerasulan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kesan Haji Wada mengajarkan dunia menjaga kesatuan dan menghindari pernikahan. Nah, kesan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita sebagai siswa dapat menerapkannya dalam lingkungan sekolah. Sebagai kesimpulan dari pemaparan materi ini adalah bahwa akhir kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah momen penting dalam sejarah Islam yang ditandai dengan peristiwa Haji Wada, khutbah terakhir dan wafatnya Rasulullah SAW. Peristiwa ini menandai berakhirnya wahyu Allah dan dimulainya tanggung jawab umat Islam untuk melanjutkan ajaran Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat mengambil manfaat atau hikmah dari materi yang disajikan dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah saksikan tadi tuh? Ya, kalau begitu kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Selanjutnya saya akan membagi kelas menjadi 3 kelompok, ya. Nanti sebentar Bapak Guru akan membagikan tugas pada masing-masing kelompok untuk membahas apa yang kalian pahami, apa yang kalian analisis dari pemaparan materi tadi, ya. Baik, buat kelompok sekarang menjadi 3. Baik, saya akan membagikan gambar-gambar ya. Kemudian dari gambar-gambar ini kalian analisa. Gambar-gambar ini masih berkaitan dengan materi ajar kita, yaitu peristiwa akhir kerasulan dan ibrah Nabi Muhammad. Ya, silakan diamati gambarnya. Kemudian diskusikan, ya. Diskusikan apa yang kalian lihat terhadap gambar yang ada pada atau yang sudah bagikan ini. Kelompok 1, perhatikan baik-baik ya. Amati baik-baik gambarnya, kemudian nanti buat kesimpulan dari gambar itu. Kelompok 2 juga, lihat gambarnya, kemudian diskusikan. Gambar apa itu? Bagaimana alurnya? Bagaimana kelompok 3 ada yang pengen mengerti? Bagaimana ya? Jadi lihat gambarnya, kemudian diskusikan. Ya, sambil tulis-tulis kesimpulannya apa itu?
Dari peristiwa-peristiwa yang ada di gambar itu kira-kira peristiwa apa saja itu? Ya, karena waktunya sudah selesai, maka sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, hasil amatan daripada materi yang diberikan. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Tidak ada masalah toh? Sudah. Alhamdulillah. Baik, untuk kelompok pertama yang akan mempresentasikan hasil analisis dan amatannya adalah kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 saya minta untuk mempresentasikan. Ada ya? Ya, silakan yang besar. Yang lain perhatikan presentasi kelompok 2. Pada saat peristiwa akhir itu Nabi setelah haji wada, Nabi mulai merasakan gejala sakit yang semakin parah. Pada bulan Safar tahun ke-11 beliau tetap berusaha memimpin salat berjamaah hingga akhirnya tidak mampu lagi harus memutar. Kemudian meminta Abu Bakar HSH Siddiq untuk menggantikan pemimpin salat. Oke. Kalian sudah kita sudah mendengarkan sama-sama. Bisa dipahami kesimpulan dari kelompok 2? Ya, bisa dipahami? Baik. Jadi salah satu peristiwa akhir kerasulan itu adalah Nabi Muhammad itu mempunyai penyakit. Walaupun demikian, beliau masih menyempatkan diri untuk melakukan haji wada. Jadi semua? Ya, mari kita berikan salut jempol untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Salut, 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 salut. Ya, jadi sudah bagus ya kelompok 2 dan kelompok 1 ya. Sebagai kesimpulan dari materi kita hari ini, ya, saya kembalikan lagi kepada kelompok untuk bisa menyimpulkan apa hal-hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa akhir kerasulan dan hijrah Nabi Muhammad. Kelompok 1, kawan silakan. Perhatikan lagi. Oh iya. Kelompok 2, apa kesimpulannya? Ya, kalau yang kelompok 3, silakan simpulkan materi kita hari ini. Dan moral dari kisah akhir kerasulan yaitu menjadikan sholat sebagaimana pesan dalam khutbah haji wada. Oke, salah satu kesimpulan materi kita hari ini sebagaimana yang dilontarkan disampaikan oleh kelompok 3 yaitu mendirikan sholat sebagaimana pesan atau khutbah haji wada yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat, kita jaga sholat kita ya yang lima waktu. Oke, demikian ya untuk pelajaran hari ini. Ya, selanjutnya kita akhiri pertemuan kita untuk materi hari ini dengan doa bersama. Aisyah, silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kawan siapa? Siap, 1, 2. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran kita hari ini dan sekarang boleh kita kembali ke kelas masing-masing. Yang lebih dulu keluar adalah kelompok 2.